Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Indriani. Saya dari Fakultas Tarbiyah PAI 2A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar yang di dosen pengampuni oleh Bapak Heru Nugraha MPDI. Pembahasan kali ini yakni mengenai komponen-komponen pembelajaran. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Jadi mari kita simak. Yang pertama yang akan kita bahas yakni mengenai pengertian komponen pembelajaran. Ada beberapa tokoh yang menanggapi tentang hal ini, dan salah satunya yaitu Hamalik. Menurut beliau, komponen pembelajaran adalah bagian-bagian dari suatu sistem dalam proses pendidikan yang akan menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan tersebut. Lalu yang selanjutnya yakni mengenai tujuan pembelajaran. Di sini ada 4, yakni yang pertama ada tujuan pendidikan nasional berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan. Dan yang kedua ada tujuan institusional, yakni tujuan lembaga. Ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga ada tujuan kurikuler atau tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Dan yang terakhir ada tujuan instruksional, yakni pembelajaran. Tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajaran. Tujuan ini seringkali dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada tujuan instruksional, tujuan pembelajaran umum, dan yang kedua ada tujuan instruksional pembelajaran khusus. Nah, selanjutnya ada tujuan instruksional, di mana di sini ada penjabaran khususnya. Lalu materi yang selanjutnya yakni mengenai bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fakta. Yang kedua, konsep atau teori suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian umum. Suatu set atau sistem pernyataan menjelaskan serangkaian fakta, di mana pernyataan tersebut harus memadukan universal dan meramalkan. Yang ketiga ada prinsip. Prinsip merupakan suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu atau kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir. Dan yang terakhir ada proses serangkaian gerakan, perubahan, perkembangan, atau suatu cara untuk prosedur untuk melakukan kegiatan secara operasional. Nah, yang keempat ada strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini, strategi pembelajaran menjadi kegiatan yang harus dikerjakan guru dan mahasiswa. Sedangkan metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata, agar tujuan yang disusun dapat tercapai secara optimal. Di sini ada beberapa metode pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, dan yang kedua ada metode demonstrasi. Yang ketiga ada metode diskusi. Yang keempat ada metode simulasi. Yang kelima ada metode tugas dan resitasi. Dan yang keenam ada metode kerja kelompok. Dan yang ketujuh ada metode problem solving. Lalu yang kedelapan ada metode sistem regu atau teaching. 9 ada metode latihan. Terakhir ada metode karya wisata. Lalu selanjutnya ada media pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Dan yang kedua ada media audio visual. Yang ketiga ada media audio. Dan yang keempat ada media objek dan media interaktif. Yang kelima ada media interaktif. Dan selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Berdasarkan fungsinya, evaluasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada evaluasi formatif. Yang kedua ada evaluasi sumatif. Yang ketiga ada evaluasi diagnotis. Yang keempat ada evaluasi penempatan.
Sekian untuk video kali ini, saya pamit undur diri dikarenakan saya sadar diri. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can't you tell that I want you? I said